Kalau sahabat sosial termasuk dan mengalami kejadian NIK dan KK tidak valid, ini untuk mengurus suatu dokumen seperti PKH, BPNT, BST, dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Video kali ini saya jelaskan kenapa bisa NIK dan KK sahabat sosial tidak valid dan cara untuk mengatasinya. Karena perlu sahabat sosial ketahui salah satu alasan kenapa bantuan sosial seperti BPNT untuk bulan ini sedikit terlambat, itu karena banyaknya penerima PKH, BPNT, dan bansos-bansos lainnya mengalami ketidakvalid atau tidak cocoknya NIK dan KK. Ini tanpa kita sadari, makanya saya ingin mencoba untuk menjelaskannya. Siapa tahu sahabat sosial belum tahu caranya. Cara ini tanpa harus ke Disdukcapil, bisa dicek di rumah. Oke, sebelum kita lanjut videonya, pastikan sahabat sosial sudah mengklik tombol like-nya. Untuk yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk kamu yang baru gabung, perkenalkan saya Nurham Sadik. Saya merupakan salah satu SDM atau pendamping sosial PKH. Saya juga aktif berbagi informasi melalui YouTube ini. Makanya pastikan sahabat sosial sudah mengklik tombol subscribe-nya dan menyalakan semua tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi apabila kami mengupload video-video terbaru. Nah, sahabat sosial, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bantuan sosial pemerintah seperti PKH, BPNT, KIS, dan KIP ataupun bantuan-bantuan lainnya merupakan data yang merujuk pada data keluarga sahabat sosial. Ini yang terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial dan Discapil atau dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau misalnya sahabat sosial tidak memiliki KK, tidak memiliki NIK, atau tidak memiliki KTP, jangan pernah berharap untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, sahabat sosial, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu keluarga adalah dua hal penting yang sahabat sosial perlu miliki. Jadi setiap warga Indonesia harus memiliki KK dan KTP, sebab ini merupakan syarat utama dalam berbagai kepengurusan dokumen-dokumen ataupun untuk mendapatkan bantuan sosial, dan sangat berkaitan erat dengan kehidupan sahabat sosial di Indonesia. Jadi misalnya ketika mendaftar program kartu prakerja, program bantuan pemerintah, bahkan hingga untuk registrasi SIM card itu bagi pelanggan prabayar diwajibkan untuk menggunakan NIK, KTP, ataupun KK. Nah, tapi apa jadinya kalau misalnya NIK dan KK-nya ini tiba-tiba tidak bisa terdaftar atau tidak valid? Nah, panik dan bingung pasti sahabat sosial rasakan. Namun jangan khawatir, karena sahabat sosial bisa mengatasi permasalahan ini dengan mencari tahu penyebab NIK dan KK-nya yang tidak valid atau tidak cocok. Nah, berikut beberapa alasan penyebab kenapa bisa NIK dan KK sahabat sosial tidak valid. Yang pertama adalah masalah sistem. Jadi sahabat sosial, salah satu penyebab NIK dan KK tidak valid ialah kesalahan pada sistem pencatatan sipil. Misalnya ketika NIK dan KK-nya itu tidak terdaftar di Dukcapil, bisa jadi kesalahan karena adanya masalah sistem pada database di Kemendagri. Nah, untuk cara mengatasinya itu dengan melaporkan hal tersebut ke Disdukcapil atau di lokasi pembuatan KTP atau KK sahabat sosial. Namun sebelumnya kalau misalnya mau daftarkan di Discapil, perlu untuk mendaftar terlebih dahulu secara online agar tidak terlalu lama mengantre. Itu salah satu tips. Nah, selain untuk datang ke Discapil, sahabat sosial pastikan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti fotokopi KTP, KK, dan dokumen-dokumen lainnya. Nah,
saya ingin memberikan tips kepada sahabat sosial cara tanpa datang ke Discapil, atau ini bisa dicek di rumah itu melalui beberapa opsi layanan. Jadi ada beberapa opsi layanan yang sahabat sosial bisa tempuh tanpa harus ke Discapil. Misalnya menghubungi call center, kalau punya Facebook silahkan hubungi Ditjen Dukcapil, kalau punya WhatsApp silahkan hubungi nomor ini, atau di Twitternya, atau mengirimkan email ke Dukcapil. Nah, masalah yang kedua itu adalah memasukkan nick dan KK salah. Jadi sahabat sosial, memang kelihatannya ini sangat sepele, namun memasukkan nick dan KK yang salah ini sering terjadi sehingga membuat nick dan KK itu tidak valid. Oleh karena itu, sebelum menginput KK atau mengurus dokumen, perhatikan nick dan KK-nya secara baik-baik. Jika dimasukkan, tapi kalau misalnya sudah dimasukkan dan sudah sesuai dan benar, itu merupakan sahabat sosial mengalami nick dan KK yang tidak valid. Dan yang ketiga, nick dan KK tidak terdaftar atau sudah kadaluarsa. Nah, beberapa faktor nick dan KK sahabat sosial itu kadaluarsa karena pertama memang selama ini masih menggunakan KK dan KTP lama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak kalau tidak salah tahun 2011 pemerintah itu sudah mengubah KTP konvensional atau KTP lama dari menjadi KTP elektronik. Nah, berikut saya ingin mengulas perbedaan KTP lama dan KTP baru. Yang pertama ini adalah KTP lama atau KTP Kabupaten tahun 1978. Secara karakteristik, teknologinya bagaimana, dan bagaimana verifikasinya akan saya jelaskan. Yang pertama adalah karakteristik dari KTP lama. Jadi kalau karakteristiknya itu belangko kertas dan hanya dilaminasi plastik, foto hanya dilem, tanda tangan dan cap jempol langsung, data tercetak dengan komputer, dan ini hanya berlaku di kabupaten kota. Sedangkan untuk teknologinya itu memiliki stempel asli, nomor serialnya itu nomor serial khusus hanya untuk keperluan identitas diri teknologinya. Sedangkan untuk verifikasinya itu hanya dari verifikasi dari tingkat terendah yaitu RT, RW dan seterusnya. Sedangkan untuk KTP 2004 saya pikir banyak dari sahabat sosial yang punya. Untuk karakteristiknya ini foto sudah dicetak pada kartu, tanda tangan cap jempol begitu juga, data tercetak dengan komputer, dan ini sudah berlaku secara nasional. Dan KTP-nya ini sedikit atau bisa tahan lebih lama atau tidak mudah lecet. Sedangkan untuk teknologinya itu bahannya terbuat dari plastik. Nomor serialnya sudah nomor serial khusus, hanya untuk keperluan identitas, dan scan foto dan tanda tangan itu sudah terscan. Jadi foto dan tanda tangan sudah tidak pakai lem. Untuk verifikasinya masih sama, itu dari tingkat RT, RW dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu adalah KTP tahun 2011. Jadi secara karakteristik ini sudah berbeda, di mana foto ini dicetak langsung pada kartu. Data tercetak dengan komputer, berlaku secara nasional, mampu menyimpan data. Jadi KTP-nya itu mampu menyimpan data, dan data bisa dibaca dan ditulis dengan atau ditulis dengan card reader teknologi. Jadi sudah berteknologi tinggi. Untuk secara bahan ini terbuat dari kayaknya bahan pipa ini. Apakah ini biasanya mirip pipa begini. Nah, untuk nomor serial khusus itu pastinya scan foto dan tanda tangan. Jadi foto dan tanda tangannya itu sudah terscan. Di dalamnya terdapat microchip sebagai media penyimpan data. Untuk misalnya untuk menyimpan data fingerprint, jadi jempol sahabat sosial, data-data fingernya itu sudah tersimpan dalam eKTP ini, dan mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi. Sedangkan untuk verifikasinya itu pengawasan sama yang tadi, pengawasan dan verifikasi dari tingkat terendah RT, RW dan seterusnya. Dan ini multi aplikasi, jadi bisa terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial ataupun EPKH. Nah,
diterima secara internasional, dan ingat ini tidak bisa sama sekali dipalsukan. Jadi hanya satu kartu untuk satu orang. Tingkat kepercayaan terhadap keabsahan kartu ini sangat tinggi, jadi karena agak susah untuk dipalsukan. Jadi kalau sahabat sosial punya KTP lama, silahkan bedakan, amati, akan banyak perbedaan antara KTP konvensional atau KTP lama dengan iKTP. Misal di KTP lama masih ada tanda tangan kepala kelurahan, sedangkan di eKTP itu sudah tidak ada lagi tanda tangan dari lurah. Di KTP lama ada stempel kelurahan, sedangkan di eKTP itu sudah tidak ada lagi. Dan di KTP lama tidak ada kolom kewarganegaraan, sedangkan di eKTP baru atau elektronik KTP itu tersedia keterangan kewarganegaraan. Di KTP lama juga tidak ada hologram sama sekali, sedangkan di eKTP itu ada hologram dan sangat jelas. Dan selanjutnya untuk cara mengurusnya itu mungkin KTP lama mungkin hanya butuh waktu beberapa hari, bahkan mungkin sehari sudah bisa selesai. Sedangkan di eKTP itu butuh waktu berminggu-minggu ataupun bahkan bisa berbulan-bulan. Itu karena kecanggihan teknologi ini butuh verifikasi yang sangat butuh jelas. Nah, bagaimana sahabat sosial? Saya pikir sudah bisa membedakan dan tahu cara untuk mengecek apakah nicknya sudah valid atau tidak. Silahkan dicoba dengan cara yang tadi, menghubungi call center ataupun mengirimkan WhatsApp ataupun email. Jadi terima kasih sudah menyimak, semoga bantuannya untuk bulan ini segera cair dan bisa dimanfaatkan. Sampai jumpa, assalamualaikum.